Ya, bertemu kembali bersama Dedi Vicky ya di hari Jumat ini untuk memberikan pengajaran kepada murid-murid semua. Oke. Di pertemuan keberapa ini ya? Ketiga ya, karena kemarin pertemuan kedua itu saya menggantikan guru agama ya, guru agama kita. Kemarin kita membahas tentang sejarah ibadah Idul Adha, dan saya kembali lagi nih hari ini untuk memberikan pencerahan ke kalian-kalian semua yang hidupnya gelap-gelap ya. Oke, kita berikan penghormatan seperti biasa kepada presiden dan wakil presiden serta kepala sekolah kita ini ya, Pak Haji siapa? Haji Roma Irama, bukan dong ya, Haji Yulianto ya. Oke ya, tidak lupa saya mengingatkan untuk tetap tenang dan perhatikan pelajaran yang saya akan berikan hari ini ya. Nah, ini perbaikan yang dari pertemuan yang kemarin saya sudah revisi nih jadi visi dan misi ya. Saya ingatkan kembali, saya refresh kembali. Ini visinya adalah pelajaran Bapak ya. Pelajaran Bapak visinya adalah membuat suasana belajar mengajar yang asik ya, sehingga dapat dimengerti murid dan ilmu yang diserap dapat bermanfaat bagi yang mempelajarinya. Jadi harapannya murid dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ini sekarang misi, udah bener ya, misi memberikan ilmu tentang perilaku baik yang bermanfaat ya, itu ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai sesuatu ya, sesuatu yang umum di masyarakat kita, yaitu adalah rokok gitu. Jadi akan memberikan edukasi. Ini ada notifikasi, saya silent dulu. Gimana ini silentnya? Ya, kita lanjutkan. Edukasi mengenai rokok ya. Ini Dedi terinspirasi dari satu video yang kemarin dikirimkan dari grup guru-guru sekolah maghrib ya. Padahal gurunya saya doang nih ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lihat videonya. Halo guys, sekarang aku berada di sekolah dan itu teman-teman aku guys. Aku hari ini rokok guys, seperti ini rokoknya. Oh enak guys. Nah, itu dia tadi videonya ya, sangat memprihatinkan ya. Di situ ada seorang bocah kecil ya, BK ya, bocah kecil yang merokok di dalam kelas ya, sungguh memprihatinkan gitu ya. Jujur saya prihatin ya. Kenapa? Karena sampai bisa merokok di dalam kelas gitu ya. Dan cara merokoknya kita lihat, Dedi lihat itu sudah sering gitu sepertinya BK ini ya, bocah kecil ini ya. Makanya hari ini kita akan membahas tentang edukasi rokok. Ini tujuannya adalah murid mendapatkan edukasi tentang dampak baik dan dampak buruk dari mengkonsumsi rokok, sehingga murid dapat mengambil kesimpulan yang terbaik untuk hidupnya ya. Jadi di sini nanti Dedi akan memberikan pandangan-pandangan mengenai dampak baik maupun dampak buruk. Jadi di sini Dedi tidak akan melarang-larang ya, sesuai visinya ya, membuat suasana belajar mengajar yang asik ya. Kalau asik itu tidak boleh melarang-larang ya. Nah, ini dampak merokok atau mengkonsumsi rokok ini ada dua, dampak buruk dan dampak baik. Kita lihat ke dampak buruknya dulu. Oke, dampak buruk seperti yang sudah kalian tahu ya. Ini dampak buruk itu utamanya berdampak kepada kesehatan ya. Jadi
Ini sudah Bapak research ya, jadi referensinya dari WHO nih, nggak main-main. Atau World Health Organization, itu yang mengurusi kesehatan dunia gitu ya. WHO melansir bahwa angka kematian akibat merokok mencapai 30% atau setara 17,3 juta orang. Angka kematian tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 2030. Ya, ini data yang berbicara ya. Jadi dari populasi di dunia ini 30%-nya itu kematiannya berasal dari dampak atau akibat merokok ya. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ini bukan menakut-nakuti ya, tapi memang faktanya, dan akan terus bertumbuh nih angkanya ini sampai 2030. Nah, itu yang pertama, dampak buruknya adalah tidak baik untuk kesehatan. Nah, kenapa tidak baik? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kandungan rokok ya, karena tidak baik bagi kesehatan karena kandungan rokok ini komposisinya terdapat kandungan-kandungan yang mematikan ya. Ini kita bisa lihat, ini sumbernya nggak main-main juga, ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Kita lihat ilustrasi di sebelah kiri. Jadi kandungannya itu antara lain adalah aseton atau penghapus cat. Penghapus cat kalian konsumsi ya. Amonia pembersih lantai, metanol bahan bakar roket, terus ini apa, ini gak kelihatan nih, telfen atau teluen, ini pelarut industri ya, dan lain-lain. Ini kandungan dalam satu batang rokok gitu ya. Karena kandungan rokok yang bersifat racun tersebut berpotensi untuk merusak sel-sel tubuh ya. Selain itu, senyawa dalam asap rokok juga bersifat karsinogenik alias memicu kanker. Di dalam rokok terdapat 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat yang diketahui bersifat karsinogenik. Nah, itu makanya di sini banyak kasus-kasus penderita kanker yang berasal yang backgroundnya itu dia adalah perokok aktif ya, karena di dalam 250 jenis zat beracun yang ada di rokok, 70 jenis zat tersebut itu bersifat karsinogenik atau memicu kanker gitu ya. Nah, penyakit-penyakit apa yang ditimbulkan akibat rokok? Kita lihat ilustrasi lagi di sebelah kiri ya. Ini antara lain adalah rambut rontok. Ini mungkin nggak terlalu berbahaya. Yang kedua, gangguan pendengaran juga tidak terlalu berbahaya. Nah, ini adalah salah satunya kanker hidung ya. Terus osteoporosis, ini banyak sekali ya penyakit-penyakitnya, terutama kanker ya. Yang terutama yang diserang mungkin pertama kali adalah paru-paru, karena mengkonsumsi rokok itu dihirup masuk ke paru-paru gitu. Jadi kalau paru-parunya terus ditimbun racun ya, kemungkinan besar akan menimbulkan penyakit di paru-paru. Apalagi untuk paru-paru tersebut biasanya kan memang tugas paru-paru itu menghirup oksigen ya. Nah, kalau oksigen ini bercampur dengan zat-zat beracun dari rokok, ini akan disalurkan melalui darah yang nantinya mungkin akan berdampak pada organ-organ yang ada di tubuh kita ya. Ini merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Ini peringatan ini kan ada di bungkus rokok ya. Jadi bahkan perusahaan rokoknya pun sendiri sudah memperingatkan orang-orang yang mau membeli rokok tersebut. Sudah diingatkan bahwa merokok itu berpotensi menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Jadi minum dulu ya, seret.
Kita lanjutkan. Nah, ini dampak buruk lainnya ya. Selanjutnya adalah toxic for environment. Apa ini? Ini maksudnya mungkin beracun untuk lingkungan gitu ya. Jadi ini tumben-tumben ya ini ya. Bahasa Inggris nih, gak berat ya. Toxic for environment. Merokok di tempat atau ruangan yang sama dengan perokok pasif akan meningkatkan resiko penyakit yang sama dengan perokok aktif. Ini maksudnya kalau kalian merokok di ruangan yang sama dengan orang-orang yang tidak merokok. Nah, orang-orang tidak merokok ini disebut perokok pasif karena dia juga menghirup asap rokok gitu ya. Jadi berpotensi juga menimbulkan penyakit yang sama walaupun dia tidak merokok karena dia menghirup asap atau udara yang sama di satu ruangan dengan orang yang merokok, itu kan akan bercampur ya, udaranya bercampur dengan asap rokok tersebut. Nah, ini bisa berpotensi menimbulkan penyakit yang sama. Jadi bijaklah ketika Anda merokok ya. Kalau misalkan di ruangan tertutup yang tidak dikhususkan untuk orang yang merokok, ya jangan merokok, jangan egois ya. Gitu, kalau mau sakit-sakit sendiri saja, jangan ngajak-ngajak orang ya. Selanjutnya, dampak buruk yang selanjutnya adalah membahayakan mental ya. Kenapa membahayakan mental? Kita lihat video. Ini kemarin video yang diambil dari ini ya, anak-anak yang kelas sebelah ini ada yang merokok ketahuan sama Pak Yono ya. Makanya hati-hati, bukan hati-hati ya, tapi jangan aneh-aneh di sekolahan ya. Sekolahan ya buat belajar aja, gak usah kayak ngerokok ya, apalagi masih sekolah, jangan. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali ke ini, slide ini kita klik dampak baiknya apa saja ya. Yang pertama adalah dampak baik merokok adalah mendapat efek relaksasi ya. Ini fakta juga. Kandungan nikotin yang ada di dalam rokok dapat memberikan efek relaksasi. Nah, mungkin untuk orang-orang yang depresi mungkin bisa saja atau dapat saja mengkonsumsi rokok, tapi harus digarisbawahi bahwa efek relaksasi dari nikotin ini bersifat sementara ya. Kenapa Bapak harus digarisbawahi? Karena begini, ketika efek relaksasi ini hilang, dampaknya adalah otak kita akan mencari zat yang sama ya, gitu, meminta, demanding gitu ya, bahasa kerennya demanding. Otak kita akan mendemand zat yang sama ya, sehingga akan terjadi kecanduan ya. Mungkin stres kita hilang tapi paru-parunya jebol ya, makanya harus bijak ya. Itu yang pertama, mendapat efek relaksasi. Terus selanjutnya adalah menghidupi petani tembakau ya. Ini jelas, kalau kalian beli rokok ya melanjutkan penghasilan para petani tembakau ya. Tapi nggak tahu kenapa kok yang kaya kok industri rokoknya ya, bos-bos petaninya kok ya biasa-biasa saja ya. Oke, itu adalah dua yang bisa saya contohkan dampak baiknya. Mungkin kalau ada yang bisa menambahkan dampak baik dari rokok tersebut, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan diam-diam aja ya, tidur nanti kamu kalau diam-diam aja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kesimpulan yang bisa Bapak buat ya. Ini
yang buat Bapak. Jadi kalau misalkan kalian bisa menyimpulkan hal yang lain, ya bisa di-sharingkan ya melalui kolom komentar ya. Ini yang Bapak bisa buat. Jadi antara merokok dan tidak merokok ya. Kalau kalian merokok, mungkin efeknya akan mendapatkan relax tadi ya, dampak baik. Salah satunya adalah mendapat efek relaksasi. Tapi kalau kalian tidak bijak, kalian mungkin akan mendapatkan penyakit ya. Kalian terus-terusan tadi efek nikotin tadi bisa membuat kecanduan, terus karena kalian kecanduan terus mengkonsumsi rokok dalam jumlah yang banyak dan tidak dikontrol gitu ya, mungkin akan mendapatkan penyakit tadi, beberapa penyakit yang bisa timbul akibat rokok ya. Ya kalau sakit ya, sekarat, terus ya kemungkinan akan meninggoy ya, atau meninggal ya. Makanya di sini ini nggak semua, mungkin ada juga beberapa kasus orang yang merokok sampai akhir hayatnya pun tidak mendapat penyakit, tapi pasti efek dari merokok itu ada gitu. Karena gini, kenapa saya bilang seperti itu, karena saya sendiri sejujurnya memang merokok ya. Efek dari merokok itu adalah ya mungkin saya alhamdulillah sekarang belum mendapatkan penyakit, jangan sampai ya, tapi efek yang dirasakan ya tetap ada gitu. Contohnya seperti nafas saya ini sekarang sudah mulai pendek gitulah ya, dan sering batuk-batuk, dan sering terengah-engah gitu ya kalau misalkan melakukan aktivitas yang agak berat gitu, nafasnya terengah-engah gitu. Nah itu yang bisa ditimbulkan kalau kalian merokok. Nah kalau kalian tidak merokok, nah kemungkinan juga kalian pasti lebih sehat. Ini bukan kemungkinan, tapi pasti lebih sehat ya, karena kalian tidak mengkonsumsi zat-zat beracun tadi ya. Nah kalau kalian lebih sehat, pasti kemungkinan ya, ini kemungkinan, hidup mati itu masalah takdir, tapi kemungkinan karena kalian lebih sehat, hidup lebih lama gitu ya, tidak sekarat, paru-paru kalian nggak jebol ya gitu. Nah saya juga sedikit sharing, memang mungkin beberapa teman saya juga yang merokok, penikmat rokok ya khususnya ya, itu ketika diomongin resiko dari dampak merokok itu kesehatan ya, terutama itu ya tutup telinga aja, masuk kanan keluar kiri, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena dia nganggep ya sama-sama meninggalnya, sama-sama matinya ya. Tapi ya tadi rokok itu memang tidak langsung, efeknya tidak langsung meninggal gitu ya, tapi membuat sakit dulu, sakarat dulu, baru mati. Itu kan menyusahkan diri sendiri dan keluarga gitu ya. Jadi untuk kalian yang belum merokok ya, nanti kalian simpulkan sendiri ya. Ini yang penting saya sudah kasih pandangan-pandangan mengenai mengkonsumsi rokok itu tersebut. Nah buat kalian-kalian yang ingin berhenti merokok, mungkin cara ini akan membuat kalian semangat untuk berhenti. Jika memang kesehatan tidak membuatmu berhenti merokok, mungkin kamu harus coba tabung uang yang harus digunakan untuk beli rokok. Nah ini coba tabung ya. Misalkan kalian sehari itu harus membeli 1 bungkus rokok. Bayangkan 1 bungkus rokok kita asumsikan 25.000. 25.000 dikali 1 bulan ya, 30 hari. Sudah berapa ya? 600 ribuan. Dikalikan setahun ya, 10 kali 10 aja sudah 6 juta. Lumayan itu ya, buat foya-foya ya, misi foya, visi foya ya, itu lumayan lah ya. 6 juta itu kalau dikumpulkan dalam setahun bisa buat hal-hal yang lebih baik lagi dari merokok. Ini khusus untuk orang-orang yang mau berhenti merokok gitu.
Nah, ini siapa saja yang dilarang? Kalau dari pandangan Dedi, yang dilarang adalah tadi BK, bocah kecil, dan pengangguran. Tapi yang jelasnya orang-orang yang boleh merokok adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab atas konsekuensi terburuk akibat dampak merokok ya. Jadi seperti saya jujur aja saya merokok. Kenapa saya merokok? Ya karena ketika mungkin nanti ya saya dapat penyakitnya, tapi amit-amit ya jangan sampai, itu saya alhamdulillah berpenghasilan ya. Saya juga belum berkeluarga, saya belum menghidupi siapapun. Jadi ketika uang yang saya dapatkan itu dibuat untuk biaya saya berobat untuk merokok, ya saya tidak merugikan siapapun ya. Yang dirugikan ya saya sendiri gitu ya. Karena saya harusnya sudah tahu ketika saya merokok ya saya mungkin akan dapat penyakit ya. Ketika saya dapat penyakit, saya harus berobat ke rumah sakit, uang yang saya kumpulkan itu ya akan dialokasikan ke situ ya. Nah, kalau bocah kecil sama pengangguran ini siapa yang membayarin penyakitnya ya? Kalau paru-parunya jebol, siapa yang membayarin ya? Tetangga kalian? Nah, tidak sudi ya, paling bapak ibu kalian ya. Tapi ingat, bapak ibu kalian itu bekerja bukan untuk membiayai paru-paru ya kalian yang jebol ya, buat sekolah kalian ya, bukan buat pengobatan paru-paru kalian atau penyakit-penyakit kalian akibat merokok ya. Itu ya. Ini yang bab Dedi larang ya. Jadi 2 BK, bocah kecil dan pengangguran. Nah, ini tadi sesuai tujuan kita semua, bahwa pilihan merokok atau tidak merokok kembali ke diri Anda masing-masing. Tapi sebelum kalian memilih, jadi ada satu video yang harus kalian lihat ya. Jos Ginty is Director of Corporate Affairs for Sampoerna. Who are you targeting to buy your cigarettes? Kami mentargetkan untuk seluruh dari segmen pasar. Yang jelas program dari pemasaran kami ditujukan untuk orang dewasa. You say you don't target children and you make that very clear, but you don't make it difficult for children to buy tobacco products, do you? Inilah pentingnya kita untuk sama-sama pahami. Bagi kami jelas rokok itu berbahaya. Dan program-program kami disasarkan untuk mereka yang sudah dewasa. Oleh karena itu sangat penting dan kami menginginkan sekali pemerintah untuk bisa segera membuat sebuah regulasi yang komprehensif, adil dan berimbang untuk bisa mengatasi masalah di industri ini. Do you smoke? Tidak, saya tidak merokok. So you don't believe in your product? Bukan begitu. Saya tahu rokok berbahaya. Saya orang dewasa dan pilihan saya adalah tidak merokok. Saya tahu rokok berbahaya. Saya orang dewasa dan pilihan saya adalah tidak merokok. Nah, itu tadi ini siapa? Ini adalah interview wawancara dari direktur salah satu perusahaan rokok yang ada di Indonesia ya. Ada beberapa poin yang ingin Dedi pertegas di sini adalah Bapak ini setuju bahwa rokok itu berbahaya ya, very dangerous ya. Yang kedua, memang dari pengakuan Bapak ini program penjualan produknya itu ditujukan untuk orang-orang dewasa ya. Orang-orang dewasa itu siapa? Bukan orang-orang yang tua, tapi orang-orang yang bisa berpikir ya. Yang ketiga, itu tadi ketika dia ditanya apakah Bapak merokok, jawabannya tidak, karena dia tahu rokok itu berbahaya dan dia orang dewasa yang tidak memilih untuk merokok karena kesehatan ya. Begitu. Jadi Dedi harap setelah ini Dedi mencerahkan kalian. Kalau kalian masih bingung merokok ya enggak ya, merokok enggak ya, nah kalian sudah dapat jawabannya
Oke, segitu dulu pelajaran yang bisa Dedi sampaikan. Jika ada, mari berdiskusi tentang pelajaran ini. Pasti Dedi yakin ada yang ingin menyanggah atau yang ingin menyetujui, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Tuliskan pandangan kalian tentang rokok di kolom komentar ya. Senang bisa membuat pelajaran ini buat kalian ya. Dedi pamit dan selamat maghrib.